Perkenalkan, nama saya Paulina Nirmesita Pusparani, NIM 20674, mahasiswi semester 2, telah meresensi sebuah buku sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Data buku, judul buku, manajemen, pengarang T. Hedi Handoko, penerbit BPFE Yogyakarta, tahun terbit 1989, jumlah halaman 412 halaman, ukuran 15 x 24 cm, tebal 2 cm, dengan harga Rp100.000. Resensi akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pembukaan, tubuh dan isi, dan yang terakhir penutup. Pembukaan. T. Hedi Handoko adalah dosen manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Dia mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan manajemen secara cum laude dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981. Master of Business Administration dari School of Business State University of New York at Albany pada tahun 1987. Dan Doctor of Philosophy Business dari College of Business and Economics pada tahun 1991. Bidang-bidang minat dan spesialisnya adalah manajemen umum, organisasi, manajemen dan sistem informasi sumber daya manusia, dan metode-metode kuantitatif untuk manajemen. Bagian kedua, tubuh dan isi. Sinopsis. Siapa yang membutuhkan manajemen? Pertanyaan itu seringkali dijawab perusahaan. Tentu saja benar sebagian, tetapi tidak lengkap karena manajemen juga dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan yang di organisasi dan dalam semua tipe organisasi. Dalam prakteknya, manajemen dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja bersama. Hal ini untuk mencapai tujuan bersama. Di lain pihak, setiap manusia dalam perjalanan hidupnya selalu akan menjadi anggota dari beberapa macam organisasi, seperti organisasi sekolah, perkumpulan olahraga, kelompok musik, dan lain-lain. Organisasi ini memiliki persamaan dasar, walaupun dapat berbeda satu dengan yang lainnya dalam beberapa hal. Sebagai contoh, organisasi perusahaan atau departemen pemerintah dikelola secara lebih formal dibandingkan kelompok olahraga atau rukun tetangga. Persamaan ini terutama tercermin pada fungsi-fungsi manajerial yang diterapkan. Uraian di atas mengandung implikasi bahwa semua materi yang akan dibahas dalam buku ini penulis percaya adalah terapan untuk manajemen Indonesia. Hanya dalam aplikasinya perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dihadapi para manajer Indonesia. Fungsi-fungsi dasarnya sama, tetapi wujud kegiatan-kegiatannya bisa berbeda, tergantung pada berbagai variabelnya. Ulasan singkat buku. Dalam awal buku ini, yang pertama akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para ahli bidang manajemen mendefinisikan pengertian manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu dan seni. Hal ini sesuai pernyataan Luther Gulick, mengatakan bahwa manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan membuat sistem kerjasama ini
lebih bermanfaat. Kelebihan buku manajemen. Buku ini memiliki keunggulan, yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami, sehingga para pembaca dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, buku ini terbilang cukup efektif dan efisien, karena kata-kata dan konsep materi yang begitu menawan, membuat buku ini menjadi anjuran untuk para dosen terhadap mahasiswanya. Selain itu, ada beberapa peta konsep yang membuat materi ini terlihat lebih jelas. Namun ada beberapa kelemahan buku manajemen. Buku ini memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, kertas yang digunakan cenderung agak gelap, sehingga apabila membaca dengan penerangan kurang akan membuat mata sakit. Selanjutnya, untuk penjelasan dalam buku ini kurang detail, sehingga ada beberapa materi yang terlewatkan. Selain itu, ada beberapa bab yang menjelaskan materi yang sulit dipahami karena kalimat yang berbelit-belit, sehingga apabila pemula membaca buku ini, ia akan kesulitan untuk memahami beberapa bab yang berbelit-belit itu. Rumusan kerangka buku. Bagian 1, pengantar manajemen. Bab 1, pengertian manajemen. Bab 2, manajemen dan manajer. Bab 3, perkembangan teori manajemen. Bab 4, manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Bagian 2, perencanaan dan pembuatan keputusan. Bab 5, proses perencanaan. Bab 6, penetapan tujuan organisasi. Bab 7, pembuatan keputusan. Bagian 3, pengorganisasian dan penyusunan personalia organisasi. Bab 8, pengorganisasian dan struktur organisasi. Bab 9, koordinasi dan rentang manajemen. Bab 10, wewenang, delegasi, dan desentralisasi. Bab 11, penyusunan personalia organisasi. Bagian 4, pengarahan dan pengembangan organisasi. Bab 12, motivasi. Bab 13, komunikasi dalam organisasi. Bab 14, kepemimpinan. Bab 15, perubahan dan pengembangan organisasi. Bab 16, manajemen konflik. Bagian 5, pengawasan. Bab 17, dasar-dasar proses pengawasan. Bab 18, berbagai teknik dan metode pengawasan. Tinjauan buku. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang mudah dan tidak berbelit-belit. Banyak bahasa yang merupakan terjemahan dari bahasa asing. Sebagai mahasiswa yang membaca buku manajemen ini, harus memerlukan ketelitian di setiap babnya. Pemahaman lebih mudah dari buku ini karena disajikan beberapa grafik dan gambar yang menunjang kualitas buku. Bagian ketiga, penutup. Buku ini sangat bagus dan cocok untuk para dosen dan mahasiswa sebagai buku pegangan. Materi yang disampaikan dalam buku ini cukup mudah dipahami. Selain itu, buku ini sangat bermanfaat untuk para manajer, calon manajer, dan anggota manajemen suatu usaha untuk terus meningkatkan pengetahuan mengenai manajemen. Buku ini tidak hanya direkomendasikan untuk para mahasiswa manajemen pemasaran saja, melainkan untuk bidang lain seperti akuntansi, ekonomi, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Terima kasih.